Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu surat pendek dalam Al-Quran yang kau baca setiap hari. Tapi tahukah kamu, surat ini bukan hanya pembuka kitab, ia adalah pembuka kesadaran. Ia tidak hanya diturunkan untuk dibaca, tapi untuk mengubah jalan hidupmu. Surat ini menyimpan peta gaib menuju ketenangan, rahasia energi ruhani yang tak terlihat, dan gerbang menuju makna kehidupan yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ia begitu dalam hingga para sufi menangis karenanya, dan para ulama tenggelam dalam tafsir yang tak pernah habis. Inilah Al-Fatihah, tapi bukan sekadar yang kau kenal. Kali ini kita akan menyibaknya tanpa selubung, tanpa dogma, tanpa pembatas. Sebuah perjalanan yang bisa mengubah caramu membaca, berdoa, bahkan memahami hidup itu sendiri. Duduklah sejenak, diamlah dari dunia luar, karena saat kamu benar-benar menyimak hingga akhir, kamu tidak akan pernah membaca Al-Fatihah dengan cara yang sama lagi. Ini bukan hanya bacaan, ini adalah panggilan pulang. Bab 1. Fatihah sebagai gerbang kesadaran. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka dalam rangkaian ibadah, melainkan sebuah gerbang esensial yang menghubungkan manusia dengan kesadaran terdalamnya, di mana batas-batas antara jasad, pikiran, dan jiwa mulai melebur, dan di sanalah mulai terbuka cakrawala spiritual yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan rutinitas sehari-hari. Ketika kita membacanya, janganlah hanya terperangkap pada lafaz dan makna literalnya, melainkan biarkan kata-kata itu menjadi jembatan yang mengalirkan energi hidup. Sebuah undangan untuk menenggelamkan diri ke dalam keheningan yang penuh makna, dan mengubah tiap getaran suara menjadi denyut kehadiran yang menggetarkan jiwa. Al-Fatihah hadir bukan hanya sebagai doa atau ritual, melainkan sebagai pintu pembuka menuju dimensi di mana kesadaran manusia dapat melampaui dirinya sendiri, mengikis semua kebisingan dunia, dan menemukan pusat keberadaan yang sesungguhnya. Ketika lafaz Bismillahirrahmanirrahim terucap, sesungguhnya kita sedang menyalakan sebuah api kesadaran yang tidak hanya menghangatkan jiwa, melainkan juga meresap ke dalam setiap sudut eksistensi, membuka cakrawala kasih yang tidak mengenal batas, dan menyiratkan rahmat yang membalut seluruh alam semesta. Dua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukanlah pengulangan kosong, melainkan dua sayap yang mengangkat jiwa untuk terbang di atas medan kehidupan dengan penuh kelembutan dan kekuatan. Di balik kalimat pembuka ini tersimpan sebuah misteri besar, bahwa rahmat Tuhan adalah kekuatan yang tak terbatas, memancar ke segala penjuru, menguatkan sekaligus menenangkan, menjadikan kita tidak lagi terperangkap dalam dualitas dunia yang penuh kebingungan. Lebih jauh lagi, Al-Fatihah mengundang kita untuk berdiam dalam keheningan yang penuh kehadiran. Karena hanya dalam keheningan itulah kita bisa merasakan setiap kata dan getarannya yang membawa kita keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya pencerahan. Bukan sebuah hafalan yang sekadar terucap, tetapi sebuah pengalaman mistik yang menghubungkan antara apa yang kasat mata dengan yang tak kasat mata, antara ruang dan waktu yang kita pahami dengan dimensi-dimensi spiritual yang tak terlihat namun sangat nyata keberadaannya. Membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran berarti membuka sebuah ruang di dalam diri, di mana jiwa dapat bernafas lega dan kembali menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang tidak tergantung pada dunia luar, melainkan bersumber dari dalam. Dalam tradisi mistik, surat ini dikenal sebagai sebuah ritual pemurnian dan pembaharuan yang menyucikan hati dan menuntun jiwa agar tidak tersesat dalam labirin ego dan nafsu. Ia bukan hanya sebuah teks, melainkan sebuah transmisi energi, sebuah jalan untuk mengenali diri sendiri dan sekaligus mengenali Yang Maha Kuasa yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Setiap huruf, setiap kata menyimpan frekuensi yang mampu menggetarkan lapisan terdalam dari kesadaran, memanggil kita untuk mengingat kembali asal-usul kita dan tujuan sejati perjalanan hidup ini. Disinilah Al-Fatihah menjadi kunci mistik, bukan hanya untuk membuka pintu langit, tetapi juga membuka pintu hati kita sendiri. Maka dari itu, untuk dapat memahami kunci mistik dari Al-Fatihah,
kita harus mengajak diri ini keluar dari keramaian pikiran yang gaduh, menyingkirkan segala prasangka dan konsep yang membatasi, dan membiarkan diri larut dalam arus kehadiran yang tulus dan murni. Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa mengakses energi hakiki yang terkandung dalam surat ini. Energi yang mampu membawa kita ke tingkat kesadaran yang jauh lebih tinggi, di mana kita tidak lagi terjebak dalam dualitas dan kekhawatiran duniawi, tetapi mampu menyatu dengan sumber cahaya yang tak pernah padam. Inilah perjalanan batin yang sesungguhnya, sebuah perjalanan tanpa batas yang dimulai dari bacaan yang paling sederhana, namun mengantarkan kita pada puncak penghayatan spiritual. Bab 2. Rahasia Nama Allah. Dalam jagat spiritualitas yang luas dan tak bertepi, nama bukanlah sekadar rangkaian huruf atau getaran suara, tetapi sebuah pintu dimensi, dan di antara semua nama yang pernah ada, nama Allah adalah pusat dari segala makna, poros dari segala arah, dan sumber dari segala keberadaan. Ketika seseorang mengucapkannya dari kedalaman hati, bukan hanya udara yang bergetar, tetapi juga ruhnya, pikirannya, dan bahkan seluruh realitas di sekitarnya. Nama ini bukan ciptaan manusia, tetapi isyarat dari keabadian, dan ketika kita menyebutnya, sesungguhnya kita sedang mengundang sebuah resonansi yang lebih luas dari semesta, lebih dalam dari samudra kesadaran, dan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Dalam awal Al-Fatihah, nama Allah muncul tidak sebagai pengenalan, tetapi sebagai penegasan hakikat. Ia bukan sesuatu yang sedang kita cari, tetapi sesuatu yang telah ada dalam diri kita, menunggu untuk disadari kembali. Sebagaimana mata tidak bisa melihat dirinya sendiri tanpa cermin, manusia tidak bisa mengenal Allah tanpa alat penyadar yang menyentuh dimensi ruhaniah. Dan namanya adalah cermin itu. Bismillah bukan hanya kalimat pembuka, tetapi isyarat bahwa segala hal yang bernilai dalam hidup harus dimulai dengan kesadaran akan Dia yang Maha Meliputi. Ia adalah pemula segala yang bermula, dan kepadanya pula segala yang dimulai akan kembali. Dalam pandangan para sufi, menyebut nama Allah bukanlah tentang melafalkan satu kata, melainkan tentang membuka pintu kesadaran pada medan ilahi yang senantiasa hadir dan aktif di balik tabir dunia. Namanya adalah medan energi yang menggetarkan seluruh wujud. Ia tidak memerlukan pengakuan, tetapi kehadiran kita dibutuhkan untuk menyadari gema nama itu dalam diri sendiri. Maka ketika kita mengucapkan Allah, sejatinya kita sedang mengetuk sebuah pintu batin yang bila terbuka akan mengalirkan cahaya yang mampu menembus kegelapan mental, beban emosional, dan kabut spiritual yang selama ini menutupi pandangan kita terhadap hakikat kehidupan. Ada rahasia dalam pelafalan nama ini yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tidak lagi terikat pada bentuk. Dalam bunyi Alif Lam Lam Ha, terdapat getaran yang, menurut sebagian tradisi mistik, mampu menembus dimensi ruhani dan membuka gerbang pemahaman intuitif yang melampaui akal. Ketika seseorang mengulang nama Allah dengan sepenuh cinta dan kesadaran, ia seakan mencelupkan dirinya ke dalam samudra cahaya yang membersihkan luka-luka batin, menenangkan badai pikiran, dan mengangkat jiwanya dari kubangan dunia ke langit keheningan. Itulah sebabnya, zikir bukanlah sekadar pengulangan, tetapi perendaman total dalam samudra, nama yang tak terhingga maknanya. Dan akhirnya, kita pun menyadari bahwa nama Allah bukan hanya sebuah identitas, tapi pernyataan keberadaan. Ia tidak hadir di luar diri, melainkan memancar dari dalam, dari tempat terdalam yang tak terjamah oleh pikiran biasa. Nama itu adalah panggilan untuk kembali, bukan ke tempat, tetapi ke kesadaran asal kita. Ketika nama ini dibaca dalam Al-Fatihah, ia bukan sekadar diawali, ia dihidupkan. Ia menjadi denyut yang mengalirkan makna kepada seluruh ayat sesudahnya. Maka siapapun yang membaca Al-Fatihah tanpa rasa hanya membawa tubuhnya, namun meninggalkan jiwanya. Sebab nama ini, bila disebut dengan jiwa yang hadir, bukan hanya membuka bacaan, tetapi membuka dimensi. Bab 3. Rahman dan Rahim, dua sayap kasih. Ketika kita menyebut dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita tidak sedang mengulang, tetapi sedang mendalami, sedang menapaki dua jalan yang berasal dari satu sumber.
Kasih Tuhan yang tak terbatas namun tetap sangat pribadi. Di satu sisi, Rahman adalah kasih yang menyelimuti segalanya tanpa syarat, seperti matahari yang menerangi ladang dan gurun sekaligus, tanpa membedakan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Dan di sisi lain, Rahim adalah kasih yang mengkhusus, yang memilih dengan kelembutan, seperti embun pagi yang hanya menyentuh kelopak bunga yang siap menerimanya. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi, membentuk sayap kasih yang mengangkat manusia dari keraguan menuju keyakinan, dari luka menuju pengampunan, dari keterpisahan menuju penyatuan. Dalam ruang jiwa yang sunyi dan dalam, kita diajak menyadari bahwa Rahman adalah kekuatan kosmis yang melingkupi semua makhluk tanpa kecuali. Bahkan mereka yang tidak mengenal atau mengingkarinya, sekalipun masih tetap bernaung di bawah cahayanya. Karena Rahman adalah limpahan kasih yang mengalir sebelum kita meminta dan tetap hadir bahkan ketika kita berpaling. Sedangkan Rahim adalah kasih yang menyentuh dengan penuh perasaan, kasih yang membentuk perjalanan batin orang-orang yang mendekat, yang bertafakur, yang menangis dalam sepi, dan yang menyerahkan seluruh hidupnya dalam satu kata, pasrah. Di antara keduanya terbentang jembatan spiritual yang begitu halus namun kokoh, mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya maha kuasa, tetapi juga maha lembut. Mereka yang mengenal Tuhan hanya melalui Rahman akan menemukan bahwa kasih-Nya hadir dalam segalanya, dalam udara yang kita hirup, dalam waktu yang masih diberikan, dalam rasa aman yang kita anggap biasa. Namun mereka yang menyelami Rahim akan merasakan kehadiran Tuhan di tempat yang paling pribadi dan sunyi, dalam doa yang tak terdengar, dalam pelukan yang menyembuhkan luka, dalam keheningan yang justru menjawab semua kegelisahan. Disinilah letak rahasia paling dalam, bahwa kasih Tuhan tidak hanya mengalir dari luar ke dalam, tetapi juga dari dalam keluar. Dan menyebut kedua nama ini secara berurutan dalam Al-Fatihah adalah seperti mengepakkan dua sayap. Satu membawa kita menyadari keagungannya, satu membawa kita pulang ke kehangatannya. Rahman adalah samudra luas yang terbentang, tempat semua makhluk berenang, baik yang sadar maupun yang lupa. Tapi Rahim adalah sungai tenang yang mengalir dalam diri, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang duduk diam, menundukkan kepala, dan merendahkan hati. Oleh sebab itu, memahami keduanya bukan dengan logika, melainkan dengan rasa. Bukan dengan mendebat makna katanya, tetapi dengan membuka hati terhadap getarannya. Karena hanya hati yang sudah hancur oleh dunia yang bisa menampung kelembutan Tuhan tanpa bocor. Dan hanya hati yang rela tunduk tanpa pamrih yang bisa menerima pelukan kasih Rahim tanpa syarat. Maka saat kita mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim dalam setiap salat, sesungguhnya kita sedang membangun ulang pemahaman tentang Tuhan yang terlalu sering dibingkai oleh ketakutan, aturan, dan jarak. Kita sedang meletakkan dasar baru bahwa Tuhan yang kita hadapi bukan pengawas, tetapi pelindung, bukan penghukum, tetapi penyayang. Dua nama ini adalah penyeimbang semesta dan penyejuk jiwa. Dan bila keduanya mampu meresap ke dalam diri kita, maka tidak hanya pemahaman kita terhadap Tuhan yang akan berubah, tetapi juga cara kita mencintai sesama, tanpa syarat namun dengan kedalaman. Bab 4. Raja Hari Pembalasan yang tidak menghakimi seperti manusia. Ketika kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, banyak dari kita secara refleks membayangkan hari di mana segala sesuatu akan diadili dengan kejam, diukur dengan neraca yang tegas, ditimbang dengan keadilan tanpa ampun. Namun sesungguhnya, bila kita menyelami makna terdalamnya, ayat ini bukan menghadirkan rasa takut, melainkan sebuah pemahaman luhur, bahwa keadilan Tuhan tidaklah sama dengan penghakiman manusia yang seringkali dibungkus ego, kepentingan, dan keterbatasan persepsi. Tuhan adalah Raja pada hari pembalasan, ya, tetapi Dia adalah Raja yang memiliki seluruh konteks, seluruh rahasia, dan seluruh fragmen kecil dari kehidupan kita, bahkan yang tidak kita sadari. Hari pembalasan bukan tentang balas dendam ilahi terhadap makhluknya, melainkan sebuah momen pengembalian di mana segala yang bengkok akan diluruskan, segala yang tertutup akan diungkapkan,
dan segala yang tersembunyi akan ditampakkan dengan cinta dan kebijaksanaan yang melampaui kemampuan logika manusia. Dia adalah Malik, sang pemilik, bukan hanya secara kekuasaan, tapi juga secara keutuhan, karena tak ada yang luput dari pengetahuannya, dan tak ada yang bisa bersembunyi dari cahayanya. Maka bukan rasa takut buta yang seharusnya muncul ketika kita membaca ayat ini, melainkan rasa haru yang dalam, bahwa akhirnya segalanya akan ditentukan bukan oleh opini manusia, bukan oleh standar dunia, tapi oleh kebijaksanaan Tuhan yang melihat segalanya dengan utuh. Dalam perspektif mistik, hari pembalasan adalah momentum keadilan kosmis yang tidak hanya menghitung amal dan dosa secara matematis, tapi yang menyentuh keikhlasan di balik amal itu dan luka di balik kesalahan itu. Tuhan tidak menghakimi seperti manusia yang hanya melihat tampilan luar, yang cepat mencap dan lambat memahami. Dia menilai dari ruang-ruang terdalam, dari air mata yang tidak tumpah tapi menggumpal dalam dada, dari niat yang tak sempat diwujudkan karena takdir menghalangi jalannya. Oleh karena itu, Raja Hari Pembalasan bukanlah sosok yang menakutkan, melainkan satu-satunya harapan bagi mereka yang di dunia tidak pernah dimengerti, tidak pernah dibela, dan selalu disalahkan. Ketika seseorang menyebut Maliki Yaumiddin dengan kesadaran yang penuh, ia sedang menyerahkan seluruh beban masa lalunya kepada Tuhan yang Maha mengetahui konteks di balik semua kesalahan. Ia sedang berkata dalam diam, "Wahai Tuhan, aku tahu dunia ini tidak adil, dan aku juga tahu aku pun banyak cacat. Tapi aku percaya pada akhirnya Engkaulah satu-satunya yang akan memahamiku sepenuhnya." Dalam kalimat itu ada pelepasan, ada kelegaan, dan ada pengakuan bahwa segala upaya manusia untuk menghakimi satu sama lain akan selalu cacat karena keterbatasan pengetahuan. Tetapi Tuhan dalam keagungan dan rahmat-Nya menilai bukan hanya dari tindakan, tapi juga dari perjalanan jiwa. Dan disinilah letak keindahan dari Al-Fatihah yang tidak banyak disadari. Ia mengajarkan kita untuk tidak menakuti Tuhan dengan cara yang keliru, tetapi untuk mempercayakan keadilan kepadanya dengan penuh harapan. Raja di hari pembalasan adalah raja yang tahu kenapa seseorang jatuh dalam dosa, dan juga tahu seberapa keras dia mencoba bangkit, meski tak pernah terlihat oleh siapapun. Ini bukan penghakiman yang menghukum, tapi penghakiman yang memulihkan, yang mengembalikan jiwa kepada keseimbangan sejatinya. Maka bacalah ayat ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jaminan bahwa hidup ini, dengan segala kekacauan dan ketimpangannya, akan dipulihkan oleh tangan yang tak pernah salah menimbang. Bab 5, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi sebuah pernyataan eksistensial, sebuah ikrar total bahwa seluruh hidup kita, yang tampak dan yang tersembunyi, yang bergerak dan yang diam, adalah ibadah. Kalimat ini tidak dibuka dengan kami menyembahmu begitu saja, tapi dengan pengulangan struktur yang mengedepankan Tuhan terlebih dahulu. Hanya kepadamu. Sebuah penegasan yang tajam namun lembut bahwa tidak ada makhluk, tidak ada kekuatan, dan tidak ada sistem yang layak dipuja selain Dia. Ini bukan bentuk penyerahan pasif, melainkan penegasan aktif bahwa dalam dunia yang penuh simbol dan kemilau palsu, kita memilih untuk menundukkan jiwa hanya kepada yang tak terlihat namun maha hadir. Ibadah di sini bukan hanya gerakan tubuh dalam ritual yang rutin, tetapi suatu tarikan batin menuju pusat kesadaran ilahiyah. Ia adalah penghormatan yang muncul dari rasa takjub yang suci, dari pengakuan bahwa kita adalah fana dan Dia adalah abadi. Dalam konteks mistik, ibadah tidak berhenti di atas sajadah, tetapi meresap dalam setiap napas, dalam setiap kerja yang jujur, dalam setiap senyum yang tulus, dalam setiap diam yang berserah. Maka ketika kita mengatakan kami menyembahmu, kita sedang meniadakan segala bentuk ketergantungan palsu. Kepada jabatan, kepada validasi, kepada pujian manusia, dan bahkan kepada diri kita sendiri. Sebab ibadah yang sejati hanya bisa lahir ketika ego telah luluh, dan kehadiran Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Namun yang lebih menyentuh adalah kalimat setelahnya.
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebuah pengakuan jujur bahwa manusia, betapapun kuat, tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Kita boleh memiliki rencana, pengetahuan, bahkan kekuasaan, tetapi semua itu tidak bisa menjamin hasil. Di balik semua kemampuan kita, ada ruang hampa yang hanya bisa dipenuhi oleh pertolongan dari Dia yang Maha mengetahui isi hati dan ujung jalan. Dan yang unik, permintaan pertolongan ini tidak datang lebih dahulu, karena pertolongan hanya berarti ketika telah ada penyembahan yang murni. Ini bukan permintaan dari posisi takut, tetapi dari rasa percaya yang dalam, bahwa dalam kehendaknya selalu ada jalan keluar yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Keduanya, ibadah dan permintaan pertolongan, bagaikan dua sisi dari satu nafas ruhani. Kita menyembah bukan hanya karena Dia Tuhan, tetapi karena kita sadar betapa kecil dan lemahnya kita. Kita meminta pertolongan bukan karena kita malas berusaha, tetapi karena kita tahu usaha saja tidak cukup tanpa keberkahan darinya. Dalam narasi ilahiyah ini, manusia tidak diposisikan sebagai budak yang hina, tetapi sebagai hamba yang sadar akan kebutuhannya. Dan dalam kesadaran itu, tidak ada rasa malu, justru ada kemuliaan, bahwa kita cukup jujur untuk mengakui batas kita, dan cukup berani untuk menggantungkan harapan hanya kepadanya. Jadi setiap kali kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semestinya kita berhenti sejenak, menyelami kedalaman maknanya, dan membiarkan jiwa kita menggema di dalamnya. Ini adalah simpul Al-Fatihah, titik tengah yang menyeimbangkan antara pengakuan dan harapan, antara tunduk dan bergerak. Ia bukan doa kosong, tetapi pusaran energi batin yang memurnikan niat, membersihkan tujuan, dan memperjelas arah hidup. Dan hanya ketika kita benar-benar menghidupi kalimat ini, hidup kita tidak lagi hanya tentang dunia, tetapi tentang perjalanan pulang kepada Tuhan dengan wajah yang tidak lagi tertutup topeng dan hati yang telah kosong dari selain Dia. Bab 6. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan para kekasih-Mu. Di tengah kabut keraguan yang menggantung di langit kehidupan, dan di antara banyaknya persimpangan nilai, pilihan dan godaan yang terus berganti rupa, Al-Fatihah menyuguhkan satu permintaan yang begitu sederhana namun syarat makna. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini bukan sekadar permintaan untuk tahu arah secara fisik, tapi lebih dalam, ini adalah jeritan lembut dari jiwa manusia yang sadar bahwa hidup ini terlalu rumit untuk dijalani tanpa petunjuk dari Sang Pemilik kehidupan. Kita meminta bukan jalan yang cepat, bukan jalan yang mulus, tetapi jalan yang lurus, jalan yang menuntun jiwa kita ke arah yang benar, tak melenceng ke kanan oleh hawa nafsu, dan tak tertarik ke kiri oleh ego yang menyamar menjadi logika. Dalam pemahaman mistik, jalan lurus bukan berarti bebas dari kesulitan, melainkan jalan yang tetap menuntun kepada Tuhan di tengah segala liku dan ujian. Jalan yang lurus adalah jalan yang membelah gelapnya dunia dengan terang keyakinan, jalan yang tidak menawarkan kemudahan instan, tetapi kestabilan batin. Kita tidak meminta untuk jadi benar di mata manusia, kita meminta untuk tetap terhubung dengan cahaya Tuhan, meski dunia memalingkan wajah. Maka kalimat ini bukanlah perintah satu arah, tapi ikatan dinamis antara manusia yang terus berjalan dan Tuhan yang terus menuntun. Ini adalah deklarasi bahwa tanpa bimbingannya, setiap jalan bisa terlihat lurus, padahal berujung pada ketersesatan yang halus. Selanjutnya, kita tidak berhenti di permintaan akan jalan lurus saja. Kita lanjutkan dengan menyebut siapa yang telah melaluinya. Siratal lajna an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ini bukan jalan imajinatif. Ini adalah jalan yang pernah ditapaki oleh jiwa-jiwa agung. Para nabi, para wali, para pencari Tuhan yang hidupnya menjadi peta spiritual bagi kita. Kita tidak meminta untuk menjadi seperti mereka secara bentuk, tapi kita ingin memiliki kualitas batin yang mereka miliki. Kesabaran dalam ujian, cinta dalam dakwah, dan keikhlasan dalam pengorbanan. Kita memohon agar dituntun melalui teladan, bukan hanya teori. Karena jalan tanpa cahaya para kekasihnya bisa membuat kita tersesat, bahkan ketika niat kita murni.
Dan penting disadari dalam permintaan ini, kita menggunakan kata kami, bukan tunjukkan aku, tapi tunjukkan kami. Karena perjalanan ruhani sejati tidak pernah bersifat egoistik atau individualistik. Kita berjalan bersama umat, bersama komunitas pencari, bersama keluarga ruhani yang saling mengingatkan, saling menguatkan. Kita sadar bahwa kekuatan kita sering goyah bila sendirian, dan bahwa bimbingan Tuhan sering datang melalui manusia lain. Maka kalimat ini bukan hanya tentang arah spiritual pribadi, tapi juga tentang solidaritas dalam pencarian makna. Kita tidak sedang mencari jalan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk semua yang ingin pulang kepadanya. Pada akhirnya kalimat ini adalah pengakuan terdalam bahwa kita tidak tahu arah terbaik bagi jiwa kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Sebagaimana seorang anak kecil yang membutuhkan tangan orang tuanya saat menyeberang jalan, demikian pula kita yang memohon agar Dia menggenggam dan menuntun kita di jalan yang telah dilalui oleh para kekasihnya. Jalan itu mungkin sepi, mungkin panjang, dan mungkin penuh ujian, tetapi jika itu jalan yang lurus, maka di ujungnya akan ada wajah Tuhan yang menyambut kita. Dan di sanalah semua penjelasan akan menjadi terang, semua luka akan menjadi bekas indah, dan semua keletihan akan berubah menjadi pelukan abadi. Bab 7. Bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Setelah kita memohon agar ditunjukkan jalan lurus, jalan para kekasih Tuhan yang diberi nikmat, yang langkahnya penuh cahaya dan kesetiaan, Al-Fatihah membawa kita kepada penegasan yang memilukan namun sangat penting. Ghairil maghdubi alaihim waladalin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Ini bukan kutukan kepada kelompok tertentu dan bukan pula penghakiman yang lahir dari arogansi religius, melainkan sebuah doa agar kita dijauhkan dari dua bentuk kegagalan spiritual yang sangat halus namun menghancurkan, kesombongan intelektual dan kebodohan rohani. Yang pertama tahu tapi membangkang, yang kedua ikhlas tapi tak tahu arah. Mereka yang dimurkai bukanlah orang yang tidak tahu, melainkan orang yang tahu tapi memilih berpaling. Ilmunya ada, ayatnya hafal, syariatnya kuat, tapi hatinya beku. Mereka adalah simbol dari keretakan antara pengetahuan dan pengamalan. Dan ini adalah bentuk penyimpangan paling mengerikan. Ketika seseorang memakai cahaya ilmu, bukan untuk menuntun, tapi untuk menyilaukan orang lain dan menyelamatkan egonya sendiri. Di hadapan Tuhan, bukan banyaknya tahu yang menyelamatkan, tapi seberapa jauh pengetahuan itu meluruhkan kesombongan. Maka dalam kalimat ini, kita memohon agar tidak termasuk dalam golongan yang menggunakan agama untuk membangun menara nama, bukan mihrab jiwa. Lalu ada mereka yang tersesat, bukan karena niat jahat, tetapi karena kehilangan arah. Mereka mungkin tulus, mereka mungkin lembut, tapi tanpa dasar, tanpa peta, dan tanpa pembimbing yang benar, ketulusan pun bisa membawa pada kesalahan yang panjang. Mereka tersesat karena terlalu bergantung pada perasaan, karena mengabaikan ilmu, karena membiarkan emosi dan tradisi menutupi cahaya akal dan wahyu. Dalam dimensi spiritual, kesesatan semacam ini sering muncul bukan dari niat buruk, tapi dari lalainya seseorang untuk mencari kebenaran yang utuh. Maka kita memohon agar kita tidak jatuh pada kebutaan yang dibungkus ketulusan dan juga tidak terseret oleh arus keasyikan tanpa arah. Doa ini sangat indah karena ia mengajarkan satu kesadaran penting, bahwa manusia bisa jatuh dari dua sisi yang tampaknya bertentangan. Terlalu kaku dalam intelektualitas atau terlalu lepas dalam spiritualitas. Dan Al-Fatihah dalam hikmah agungnya meminta kita untuk berjalan di tengah, teguh dalam pengetahuan, namun lembut dalam hati. Jalan para kekasihnya adalah jalan seimbang. Mereka tahu, namun tidak pongah. Mereka taat, namun tidak membenci. Mereka terang, namun tidak menyilaukan. Maka kalimat ini bukan hanya penolakan terhadap dua jalan yang menyesatkan, tetapi sekaligus sebuah pelatihan jiwa agar terus waspada terhadap jebakan kesalehan semu dan semangat kosong. Akhir dari Al-Fatihah ini bukan sekadar penutup, melainkan pengingat abadi. Kita memohon untuk terus berada di jalan yang selamat, jalan yang dituntun,
jalan yang diperhalus oleh kasih dan dituntun oleh cahaya. Dan untuk itu kita harus terus menjaga keseimbangan, agar ilmu kita tidak menjadi bara dan agar cinta kita tidak menjadi kabut. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap detik, kita berada dalam risiko menjadi yang dimurkai atau yang tersesat jika tidak ada petunjuk dari Tuhan. Maka kalimat ini adalah permohonan penuh air mata. Ya Allah, jangan biarkan kami tahu tapi melawan, dan jangan biarkan kami tulus tapi kehilangan arah. Bimbinglah kami di jalan para kekasih-Mu hingga kami pulang dalam cahaya. Bab 8, penutup rahasia yang tersimpan dalam satu surat. Tatkala kita tiba pada akhir dari surat Al-Fatihah, secara lahiriah kita mungkin mengira bahwa segala telah selesai. Tapi dalam dunia ruhani, justru di sanalah segalanya bermula. Surat ini ditutup bukan dengan rentetan hukum, bukan dengan ancaman atau perintah, melainkan dengan permohonan yang mengalir dari kedalaman jiwa dan diselimuti oleh satu kata yang sering terabaikan karena terlalu sering terdengar. Amin. Kata yang tidak ditulis dalam mushaf, tapi selalu diucap di setiap akhir Al-Fatihah, seperti bisikan hati yang tak ingin berpisah dari percakapan dengan Tuhan. Kata itu adalah segel tak terlihat yang menyempurnakan sebuah permohonan besar yang meliputi semua ayat sebelumnya. Ia adalah gema terakhir dari hati yang bergetar di hadapan keagungannya. Amin bukan sekadar pengakuan bahwa doa telah selesai, tapi ia adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menyempurnakan doa itu sendiri. Kita telah memohon petunjuk, perlindungan, pembimbingan, dan penyucian. Namun pada akhirnya, kita sadar bahwa bahkan untuk menjadikan doa kita dikabulkan, kita tetap bergantung penuh kepadanya. Maka amin adalah bentuk puncak dari tawakal. Ia adalah kata tanpa aksi, namun penuh harap. Dalam mistik Islam, ia adalah peluruhan terakhir dari ego yang tersisa, satu napas yang mengatakan, "Aku telah berkata sejujurnya yang aku mampu. Kini aku serahkan semuanya padamu, ya Rabb." Surat ini, dalam keterbatasan 7 ayatnya, menyimpan misteri kosmis yang dalamnya menembus langit kesadaran. Ia bukan sekadar mukaddimah bagi mushaf, tapi pintu gerbang menuju rahasia seluruh wahyu. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai Ummul Kitab, induk dari semua kitab, karena ia merangkum dalam susunan ringkas itu inti ajaran ilahi, tauhid, rahmat, keadilan, ibadah, permohonan, dan petunjuk. Setiap katanya adalah percikan cahaya yang jika direnungi cukup lama dapat membakar tirai antara hamba dan Tuhannya. Ia adalah surat yang tidak dimulai dengan nama manusia, tidak disusupi oleh urusan dunia, dan tidak dikotori oleh ambisi. Ia adalah surat murni untuk jiwa yang ingin kembali jernih. Dan keajaiban dari Al-Fatihah adalah bahwa ia tak pernah benar-benar habis meski dibaca ribuan kali. Kita membacanya dalam salat harian berulang-ulang, namun selalu ada satu titik baru yang tersingkap, satu bisikan halus yang selama ini tak terdengar, satu makna kecil yang tiba-tiba menyala di malam paling sepi. Ini bukan karena teksnya berubah, tapi karena jiwa kita tumbuh, dan ketika jiwa bertumbuh, ia membaca sesuatu yang sama dengan mata yang berbeda. Maka Al-Fatihah adalah cermin ruhani. Semakin kita bening, semakin jelas kita melihat. Dan mungkin karena itu, Tuhan mewajibkan ia dibaca setiap salat, agar kita tidak pernah jauh dari cahaya yang sejati. Begitu kita mengakhiri surat ini, bukan berarti kita telah selesai berdoa, tapi kita sedang memulai sebuah perjalanan. Perjalanan untuk benar-benar hidup sesuai isi Al-Fatihah. Untuk mengenal Tuhan dalam rahmat-Nya, merasakan kehadirannya dalam ibadah kita, dan mencarinya dalam setiap pilihan yang kita buat. Amin menjadi penanda bahwa kita siap, bukan karena kita sudah kuat, tetapi karena kita berserah. Dan dalam keberserahan itulah, mukjizat Al-Fatihah menjadi nyata. Ia tidak hanya menjadi bacaan, tapi menjadi peta hidup. Ia tidak hanya menjadi suara, tapi menjadi arah pulang. Bab 9, kunci mistik. Di balik 7 ayat yang tidak pernah kering, Al-Fatihah disebut oleh Rasulullah sebagai Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebuah istilah yang di permukaan terdengar sederhana, tapi di kedalaman samudera maknanya mengandung rahasia ilahiyah yang luar biasa.
Dalam dunia spiritual, pengulangan bukanlah kebosanan, melainkan bentuk penajaman kesadaran. Apa yang diulang terus-menerus akan menembus dinding intelektual, menembus logika, dan menembus lapisan-lapisan keakuan, hingga menyentuh pusat jiwa yang terdalam. Maka 7 ayat ini tidak pernah kering, karena ia tidak hidup di atas kertas, tetapi bersemayam dalam ruang batin yang terus berubah dan berevolusi. Setiap kali dibaca, ia berbicara dengan cara yang berbeda, seolah-olah ia tahu luka, harap, dan tanya kita saat itu. 7 ayat ini adalah seperti 7 anak tangga menuju kesadaran tertinggi. Setiap ayat membawa kita naik satu tingkat dalam pemahaman dan kedekatan dengan Tuhan. Dari mengenal namanya, merasakan rahmatnya, menyadari kekuasaannya, hingga berserah kepada tuntunannya dan melepaskan diri dari kegelapan. Ia adalah struktur spiritual yang tidak dibangun dengan batu atau logam, tetapi dengan gema keabadian. Orang bijak berkata, barang siapa mampu meresapi Al-Fatihah, maka ia telah menggenggam kunci seluruh Al-Quran. Sebab di dalamnya, semua tema agung Quran telah tersirat. Keesaan Tuhan, kemanusiaan, perjalanan hidup, ujian batin, dan arah pulang yang sejati. Para ahli tafsir tasawuf menyebut bahwa setiap ayat dalam Al-Fatihah memiliki lapisan batin, makna zahir dan makna sir, lahir dan rahasia. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim tidak hanya bicara tentang sifat kasih Tuhan, tapi juga membuka tabir bahwa seluruh ciptaan ini, dari partikel terkecil hingga galaksi terjauh, digerakkan oleh cinta. Iyyaka na'budu bukan hanya ikrar ibadah, tapi juga penegasan bahwa tidak ada makhluk yang patut dimintai balasan kecuali Dia. Dan ayat Siratal lajna an'amta alaihim mengandung semacam jalur ruhani yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih. Semakin jernih batin seseorang, semakin dalam makna ayat ini menyapanya. Inilah kenapa surat ini tak pernah selesai ditafsirkan. Ia seperti cermin yang memantulkan kedalaman diri kita sendiri. Yang lebih menakjubkan, surat ini tidak hanya menjadi pusat perhatian dalam ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemeliharaan rohani umat Islam sejak awal sejarahnya. Diulang dalam salat, dibaca dalam munajat, dijadikan penawar dalam ruqyah, bahkan digunakan sebagai doa pembuka hampir semua momen penting. Bukan karena kita tidak memiliki doa lain, tapi karena Al-Fatihah adalah seperti roh yang memberi napas pada semua bacaan. Ia tidak hanya mengandung makna, tetapi juga energi. Ia bukan sekadar struktur gramatikal bahasa Arab, tapi getaran spiritual yang hidup. Maka siapa yang mampu membacanya bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan jiwanya, akan merasakan bahwa setiap ayatnya adalah sentuhan dari langit yang menghidupkan batin yang layu. Dan mungkin inilah makna terdalam dari sabda Nabi, bahwa Al-Fatihah adalah obat bagi segala penyakit. Bukan karena ayat-ayatnya menyembuhkan secara fisik, tetapi karena ia membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur. Kesadaran bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada tangan Tuhan yang tersembunyi di balik takdir, bahwa ada arah dalam kekacauan. Surat ini menyatukan akal dan hati, ibadah dan cinta, takut dan harap, dalam satu jalan yang dinamakan Asy-Syirat Al-Mustaqam. Maka siapa yang menjadikan Al-Fatihah sebagai kunci, tidak akan kehilangan pintu. Dan siapa yang menjadikannya pelita, tidak akan tenggelam dalam malam. Bab 10, Al-Fatihah dan jalan pulang yang tak pernah usai. Perjalanan panjang menelusuri 7 ayat Al-Fatihah bukanlah eksplorasi intelektual semata. Ia adalah perjalanan jiwa yang menggali keheningan, menembus batas kata, dan mendengar suara Tuhan yang sering kali terbenam dalam hiruk-pikuk dunia. Surat ini tidak datang untuk sekadar dibaca, ia datang untuk dihidupi. Dalam setiap ayatnya terkandung pelajaran yang mengajak kita bukan untuk mencari Tuhan di luar, tetapi menemukannya kembali di dalam. Di tempat yang paling sunyi, tempat yang sering kita abaikan, diri sendiri. Sebab setiap makhluk sesungguhnya sedang berjalan pulang. Dan Al-Fatihah adalah peta yang diletakkan Tuhan di dada mereka yang ingin kembali. Ayat-ayatnya mengajak kita untuk mengenali kembali relasi yang telah lama pudar. Relasi antara hamba dan pencipta, antara yang lemah dengan yang maha menguatkan, antara jiwa yang terluka dengan sumber penyembuhan sejati. Ketika kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim,
kita mengundang cintanya untuk membasuh luka kita yang terdalam. Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, kita sedang membebaskan diri dari semua ilusi yang menawan kita selain Dia. Dan ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, kita mengakui bahwa tanpa bimbingannya, kita hanya menebak-nebak arah dalam kabut yang tebal. Al-Fatihah menjadi jalan pulang karena ia mengembalikan arah hidup dari dunia menuju akhirat, dari keraguan menuju yakin, dari keterasingan menuju keintiman. Namun jalan pulang yang ditawarkan Al-Fatihah bukanlah jalan yang singkat. Ia adalah jalan yang harus dilalui setiap hari, berulang-ulang, dalam keletihan maupun semangat. Maka tidak aneh jika Tuhan menjadikannya bacaan wajib dalam setiap rakaat salat. Ia bukan sekadar pengulangan, ia adalah penyegaran ruhani yang kita butuhkan berkali-kali. Sebab dunia ini terus menarik kita menjauh dari cahaya, dan hanya dengan menyentuh Al-Fatihah, kita diingatkan kembali akan arah. Surat ini adalah tali ruhani yang mengikat kita dengan langit, walaupun kaki kita masih menapak di bumi. Dan karena itu, surat ini tidak pernah selesai, sebagaimana jalan pulang kepada Tuhan pun tak pernah selesai hingga napas terakhir dihembuskan. Dan ketika napas itu akhirnya berhenti, ketika mata tertutup dan dunia menjadi senyap, maka Al-Fatihah adalah cahaya pertama yang akan menyambut kita. Bacaan yang dulu keluar dari mulut kini menjadi jembatan antara kita dan akhirat. Ia akan menjadi saksi bahwa kita pernah memohon dengan tulus, pernah berserah, pernah mencintai Tuhan dengan segenap kepolosan kita. Surat ini adalah teman sejati yang tidak meninggalkan kita di kubur. Ia membela, menyapa, dan membukakan jalan. Itulah sebabnya banyak ulama menyarankan agar kita selalu membaca Al-Fatihah untuk orang yang telah wafat. Karena surat ini tahu jalan pulang lebih baik dari siapapun. Ia tidak hanya berbicara tentang hidup, tapi juga tentang mati dengan tenang. Maka kini, setelah semua ayat kita renungi, hanya satu hal yang tersisa, hidupilah ia. Jadikan Al-Fatihah bukan hanya bagian dari ritual, tapi ruh dari seluruh kehidupan. Biarkan ia membentuk cara kita memandang dunia, memperlakukan sesama, mencintai Tuhan, dan menghadapi luka. Biarkan ia menjadi sumber kekuatan saat jatuh dan cahaya arah saat bingung. Sebab Al-Fatihah bukan hanya surat, ia adalah jalan pulang. Dan jalan itu, bagi siapa yang menjalaninya dengan penuh kejujuran, akan selalu terbuka hingga kita benar-benar tiba di hadapannya dan berkata tanpa kata, "Inilah aku yang telah kau tuntun sejak awal, dan kini aku pulang." Dan kini, setelah perjalanan panjang menelusuri lapisan demi lapisan Al-Fatihah, kita tak lagi melihatnya sebagai sekadar 7 ayat, tapi sebagai 7 anak tangga menuju Tuhan. Sebagai pintu yang selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali pulang. Jangan biarkan ia hanya menjadi hafalan, jadikan ia nafas, jadikan ia cermin, jadikan ia kompas di tengah dunia yang terus mengguncang keyakinanmu. Karena selama Al-Fatihah masih kau baca dengan hati, tak ada jalan yang benar-benar gelap, tak ada doa yang benar-benar sunyi, dan tak ada jiwa yang benar-benar tersesat. Ingatlah, rahasia terdalam bukan yang belum kau ketahui, tapi yang sudah kau tahu, tapi belum pernah kau hayati sepenuhnya. Al-Fatihah adalah panggilan, dan setiap panggilan suci menanti satu hal saja, jawaban dari jiwa yang siap kembali.